Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda pembahasan materi sejarah Indonesia dengan materi menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1 SMAN 1 Rengas Dengklok. Ya, di sini kita akan membahas untuk subbabnya itu adalah sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia oleh ibu sendiri, Bu Novio, Guru Sejarah Indonesia SMAN 1 Rengas Dengklok. Nah, karena ini merupakan subbab dari menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, ternyata subbab sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia juga memiliki subbab kecil. Di antaranya ada konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, kemudian konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, yang ketiga sebelum mengenal tulisan, dan yang keempat adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, di sini ada konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, apa sih yang disebut dengan kronologis? Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal hingga akhir. Kalau ibu selalu menjelaskan bahwa kronologi itu adalah urutan kejadian, urutan peristiwa ya, yang terdiri dari 3 item. Yang pertama adalah awal kejadian atau latar belakang. Yang kedua adalah jalannya peristiwa, jalannya cerita, jalannya kejadian, dan yang terakhir adalah akhir dari peristiwa itu sendiri seperti apa. Jadi memang menceritakan dari awal hingga akhir, makanya disebut dengan urutan kejadian. Kemudian di sini ada yang disebut dengan diakronik. Nah, berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Artinya, kalau kita berpikir diakronik berarti lebih terfokus kepada waktu dari kejadian tersebut, yaitu terdiri dari harinya kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu semua mencakup ke dalam diakronik. Selanjutnya ada yang disebut dengan sinkronik. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, maksudnya ruang lingkup yang lebih luas itu adalah tempat. Kalau ibu selalu membahasakan sinkronik itu adalah tempat dari kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut berlangsung gitu kan. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok, berarti sinkroniknya di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya ada ruang. Ruang juga sama. Ruang itu artinya tempat dari kejadian, sama dengan sinkronik. Dan juga ada waktu juga sama, yaitu adalah diakronik, di mana mengungkapkan waktu dari kejadian, peristiwa atau cerita tersebut. Lanjut ya. Nah, di sini sudah ibu jelaskan juga. Ada kronologi itu adalah urutan kejadian, diakronik itu adalah waktunya, sinkronik itu adalah tempat atau ruang dari kejadian tersebut. Di sini juga ada ruang yang artinya juga sama, lokasi atau tempat. Karena adanya konsep ruang ini sehingga membagi sejarah menjadi tiga tempat, di mana yang pertama itu adalah yang mencakup sejarah lokal. Maksudnya adalah tempat dari kejadian tersebut itu berada di sekitar kita. Misalnya tadi sudah ibu sebutkan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, ibu mencontohkan peristiwa Rengas Dengklok karena
domisili kita kan di Rengas Dengklok ya. Jadi memang kalau sejarah lokal itu berkaitan tempatnya, berkaitan dengan tempat tinggal di sekitar kita. Ya bisa jadi kalau misalnya anandaku ataupun ibu tidak tinggal di Rengas Dengklok, ya kita melihat gitu sejarah lokal kita itu berada di tempat mana. Selanjutnya sejarah nasional. Maksud dari sejarah nasional itu adalah tempatnya atau peristiwanya itu bisa mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan bernegara di negara kita Indonesia, yang termasuk dalam sejarah nasional itu misalnya ketika proklamasi kemerdekaan itu kan di lapangan Ikada. Nah, tempatnya ini dia ruang lingkupnya nasional karena diketahui oleh semuanya. Pun sebenarnya sejarah Rengas Dengklok itu, peristiwa Rengas Dengklok bisa juga diangkat ke nasional karena selain sejarah lokalnya ada di situ, untuk peristiwa Rengas Dengklok bisa juga masuk ke dalam sejarah nasional. Selanjutnya ada sejarah internasional. Sama tempatnya di suatu tempat juga akan tetapi berpengaruh untuk seluruh dunia. Misalnya kita sebutkan saja untuk peristiwa pengeboman Hiroshima. Walaupun tempatnya di Jepang, tapi itu mengubah seluruh tatanan kehidupan yang ada di dunia. Termasuk ketika bagaimana Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kabar terdengar oleh para pemuda dan secara tidak langsung berpengaruh untuk negara kita karena kita bisa mempercepat kemerdekaan. Ya, itu perbedaan dari sejarah lokal, sejarah nasional dan juga sejarah internasional. Terus juga di sini adalah ada konsep waktu dari kejadian. Konsep waktu dalam sejarah konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, masa depan. Jadi orang yang mempelajari sejarah itu bukan hanya mempelajari masa lalu, tapi dia juga mempelajari masa yang sekarang kita alami, bahkan mempelajari masa depan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena orang yang belajar sejarah, dia tidak akan mengulangi kesalahannya yang sama di masa lalu. Jadi dia akan lebih baik lagi di masa sekarang dan dia akan tentunya akan lebih bagus lagi di masa depan. Jadi kita belajar sejarah itu bukan belajar tentang masa lalu saja, tapi bagaimana mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik, yang dimulai dari masa sekarang. Selanjutnya, konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Maksudnya adalah dalam sejarah, dari waktu ke waktu pasti akan mengalami perkembangan. Dari mulai konsep yang sederhana sampai konsep yang kompleks, dari mulai praaksara hingga reformasi, pasti dalam sejarah mengalami perkembangan ya. Selanjutnya adalah kesinambungan. Kesinambungan itu apa sih? Kesinambungan itu artinya saling berkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Peristiwa sejarah tidak bisa berdiri sendiri, pasti harus diiringi dengan peristiwa sebelumnya dan juga peristiwa setelahnya. Ya seperti tadi misalnya ada di periodisasi, ada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam gitu kan, masa kolonialisme dan imperialisme, terus juga ada masa perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, itu saling berkaitan antara zaman atau masa yang satu dengan zaman yang lainnya atau selanjutnya. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan di sini bukan pengulangan peristiwanya, akan tetapi pengulangan waktunya. Makanya sejarah disebut dengan ain malih atau unik, atau hanya terjadi satu kali. Hanya pola-polanya yang berulang, tapi peristiwanya sama persis tidak akan mungkin sama. Jadi misalnya seperti ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hanya terjadi satu kali. Betul? Betul. Hanya terjadi satu kali.
Tapi 17 Agustus itu setiap tahun pasti akan ada. Nah, itulah yang disebut dengan pengulangan. Pola-polanya berulang, akan tetapi peristiwanya tidak akan mungkin terulang. Selanjutnya adalah perubahan. Perubahan di sini adalah bagaimana kehidupan zaman dulu sampai dengan sekarang pasti mengalami perubahan, dimana misalnya ibu contohkan walaupun makan misalnya ya, sekarang masih ada yang menggunakan tangan, tapi kan awalnya itu memang makan itu dulu langsung menggunakan tangan. Akhirnya karena ada teknologi menggunakan alat makan, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang disebut dengan perubahan dalam sejarah. Artinya, dari tahun ke tahun, peristiwa sejarah itu pasti akan mengalami perubahan. Kita lanjut ya, Nak. Di sini ada konsep-konsep sejarah. Ibu juga sudah pernah terangkan di voice note grup WhatsApp, tapi untuk mengulas kembali, yang pertama adalah diakronik. Diakronik itu adalah waktu, sinkronik itu adalah tempat atau ruang, dan kronologi adalah urutan kejadian. Ain malih itu artinya unik, hanya terjadi satu kali. Dampak itu artinya akibat dari peristiwa tersebut. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh saja ya. Di sini ada contoh peta konsep sejarah. Ibu mencontohkan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu diakronik atau waktunya adalah 16 Agustus 1945. Sedangkan sinkronik tempat atau ruangnya di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kronologi atau urutan kejadiannya, karena ibu tadi sudah sempat menyinggung, terbagi ke dalam 3 item atau 3 bagian. Yang pertama adalah awal kejadian atau latar belakang. Awalnya itu kan para pemuda mendengar kalau Jepang mengalah tanpa syarat kepada sekutu, dalam hal ini adalah Amerika. Akhirnya karena mendengar kabar tersebut, para pemuda langsung bergegas membawa Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta untuk diamankan ke Rengas Dengklok ya. Dan pada akhir dari peristiwa, Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu disebut dengan urutan kejadian. Dan untuk Ain malih unik dan hanya terjadi satu kalinya ini adalah peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 hanya terjadi satu kali. Untuk dampak bagi orang banyak adalah Indonesia merdeka. Karena untuk peristiwa Rengas Dengklok ini memang mempercepat proses kemerdekaan secara tidak langsung, karena sebenarnya golongan tua ingin kalau misalnya kemerdekaan itu dilaksanakan sesuai dengan hasil dari sidang-sidang PPKI. Tapi berbeda dengan golongan pemuda yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu dia materi dari berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Ibu ucapkan terima kasih kepada ananda-anandaku yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan ketika penyampaian. Mudah-mudahan ananda-anandaku dan keluarga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dan juga dilancarkan rezekinya. Terima kasih, hatur nuhun, semoga kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.